Alhamdulillah, malam hari ini malam Sabtu tanggal 24 September Rumah Gotong Royong masih bisa mengadakan sosial kemanusiaan donor darah. Alhamdulillah masih semua bisa diambil karena keadaan sehat semua, normal. Karena syarat untuk bisa diambil darahnya itu HB minimal 12,5, tensinya 150. Nah, ini dari relawan PMI untuk ngecek kesehatan para pendonor. Ini alhamdulillah Pak Nur ini yang usianya sudah 2 abad masih ikut juga mendonorkan darahnya, karena dia tidak pemula, walaupun umur sudah 60 tahun masih bisa diambil karena dia sudah berulang-ulang kali. Dan hari ini juga bisa mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa diteladani dengan desa-desa yang lain dan masyarakat yang lain. Jangan dilihat sebelah mata kalau ada donor darah, karena donor darah selain bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan karena kekurangan darah di rumah sakit, juga untuk kepentingan diri kita sendiri. Mengapa bisa begitu? Walaupun darah kita ini diambil ya, 1 kantong berapa cc itu kurang tahu, tapi tidak akan mengurangi darah Anda, karena kehebatan atau donor darah ini, pertama kita tahu sejak dini kalau kita mengidap penyakit yang krusial ya. Kita sejak dini sudah tahu kalau kita mengidap suatu penyakit seperti penyakit kanker, penyakit apa itu, hati ya, liver, bahasanya itu penyakit liver. Itu kalau sejak dini sudah diketahui, insya Allah ada obatnya dan bisa disembuhkan. Insya Allah bisa begitu, karena yang kita tahu di masyarakat umum yang dikatakan liver itu biasanya weteng yang belenduk sampai besar. Nah, itu baru dia tahu kalau itu liver. Tapi kalau sudah semacam itu sulit untuk disembuhkan. Insya Allah begitulah, tidak disi kersani Gusti Allah. Tapi kenyataannya yang sudah dijalankan, dan saya selalu bergaul dengan orang-orang yang punya penyakit semacam itu hanya dokter hanya bisa mengurangi rasa sakitnya saja, tapi untuk menghilangkan itu kok ya tipis lah, kalau tidak ada keajaiban. Tapi kalau kita mendonorkan darah, insya Allah sejak dini kalau sudah mengindap semacam itu di badan kita, itu nanti di bank darah sudah diketahui. Jadi darah Anda ini tidak langsung diberikan kepada pasien yang membutuhkan, itu tidak, dicek lagi di bank darah dengan petugas-petugas yang ada di PMI secara steril, secara mendetail. Kalau memang mengidap sesuatu penyakit yang kira-kira itu membahayakan, tidak akan diambil, tetapi darah Anda akan dibekukan. Tapi nanti Anda akan mendapatkan pemberitahuan ya. Kalau 3 kali berturut-turut tidak kena diambil, nanti. Makasih Pak Nur, makasih, semoga tetap sehat.
nanti ada pemberitahuan dari PMI ya. Nanti ada pemberitahuan dari kantor PMI bahwa darah Anda bermasalah. Nah, kalau sudah bermasalah itu nanti kita bisa konsultasi dengan dokter yang bersangkutan, yaitu dokter dalam. Itu nanti panjenengan masih bisa untuk disembuhkan. Karena pengalaman kami ya, pengalaman kami yang di luar sana yang ikut donor darah yang rutin itu banyak yang mengidap semacam itu, ternyata bisa disembuhkan 100%, bisa sembuh total 100%, bisa sembuh total karena sejak dini sudah diobati. Sejak dini sudah diobati. Mengapa tahu sejak dini? Karena dia ikut donor darah secara rutin, tidak jelong-jelong. Setiap 3 bulan sekali kita tetap mengadakan. Kalau di Sumur Pule tempatnya di gedung ya, di rumah gotong royong. Nanti kalau di Sumur Tawang juga ada, di lembaga MWC ada, di Woro ada. Di Woro ini ada 2 tempat yang kita tempati untuk pengambilan darah di sana. Jadi semoga saja dengan mendonorkan darahnya ini bermanfaat bagi yang menerima pertolongan, dan yang kedua diri kita sendiri bisa tertolong kalau mengidap suatu penyakit. Kalau sejak awal sudah diketahui, insya Allah lah penyakit seperti HIV, seperti liver dan lain-lain, nanti dari PMI, dari bank darahnya nanti bisa diketahui ada penyakit apa. Nanti yang ikut donor ini diberikan kesehatan mulai dari hari ini sampai seterusnya, bisa deh lah. Ini satu ini anggota ikut di Sumur Pule tapi rumahnya di Desa Terjan, tapi sudah terlanjur ikut di sini. Jadi setiap ada kegiatan 3 bulanan untuk pergi ke Sumur Pule, walaupun jauh ya 5 kilo untuk perjalanannya, tapi tetap dia nekat untuk memberikan darahnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena darah tidak bisa diproduksi oleh pabrik secanggih apapun. Amerika pun tidak bisa memproduksi darah ya. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Jadi darah hanya bisa diproduksi, bisa diberikan kepada orang lain itu berkat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasa sehat ya. Walaupun sehat tapi dia tidak mau, berarti dia tidak merasa sehat. Kalau yang mau seperti ini, berbaring di tempat ini, pengambilan malam-malam, ini berarti dia merasa sehat dan dia merasa peduli dengan sesama.